Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat mengenai dua topik pada masalah kalkulus variasi. Yang pertama itu mengenai aplikasi dari prinsip Fermat, dan yang kedua itu adalah aplikasi dari persamaan Euler dan Lagrange, di mana kedua jenis prinsip ini telah kalian peroleh pada materi ebook yang telah dituliskan atau yang telah saya upload di laman e-learning kalian. Oke, untuk aplikasi yang pertama saya ingin menjelaskan yang materi yang berada pada ebook yang sudah kalian download, yakni merupakan prinsip Fermat. Jadi prinsip Fermat merupakan prinsip yang menyatakan tentang lintasan terpendek pada ebook yang sudah kalian download, yakni merupakan prinsip Fermat. Jadi prinsip Fermat merupakan prinsip yang menyatakan tentang lintasan terpendek dan tercepat yang dilalui oleh cahaya dari titik awal ke titik akhir. Terlihat pada gambar ini ada sebuah berkas cahaya yang awalnya ditembakkan pada titik A, kemudian dia dipantulkan oleh titik O dan menuju ke titik B. Titik A kita sebut sebagai koordinat X1, Y1, sedangkan titik B berada di koordinat X2, Y2. Sedangkan di tengah-tengah merupakan garis normal bidang. Di sini terdapat dua buah variabel, yakni theta dan psi, di mana theta menyatakan sudut datang sinar, sedangkan psi menyatakan sudut pantul sinar. Kedua sudut ini relatif terhadap garis normal. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ada sebuah garis, kita ambil dari ujung A sampai ujung B, panjangnya itu adalah sebesar X. Jika jarak dari X1 ke titik pusat O adalah alfa, maka otomatis jarak dari titik X2 ke titik O itu adalah X dikurang alfa. Selanjutnya, kita dapat menentukan seberapa besar lintasan tempuh cahaya, yakni kita beri saja variabel D. Maka D itu merupakan AO ditambah dengan OB. Jadi ini merupakan panjang lintasan dari titik A ke O, kemudian ditambah dengan O ke B. Dengan menggunakan prinsip Pythagoras, kita dapat melihat bahwa panjang dari bidang miring AO ini tak lain merupakan alfa kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat. Begitupun dengan OB, yakni X kurang alfa kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk D sama dengan AO ditambah OB, di mana AO ini dan OB juga ini. Nah, berdasarkan prinsip Fermat berarti kita harus mencari lintasan terpendek yang dilalui oleh cahaya dengan menggunakan prinsip dasar kalkulus bahwa turunan dari suatu fungsi haruslah bernilai 0. Maka di sini kita lihat bahwa apabila fungsi D ini sama dengan AO tambah OB, maka turunan pertama dari fungsi D ini terhadap alfa, variasi jaraknya, haruslah bernilai sama dengan 0. Nah, pertama kita tulis ke dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya, jika suku pertama kita turunkan, maka kita peroleh suku ini. Suku ini diperoleh dengan cara menggunakan prinsip aturan rantai. Jadi turunkan akarnya terlebih dahulu, kemudian turunkan lagi suku alfa yang berada di dalam akar. Maka faktor 2 alfa ini merupakan hasil penurunan dari alfa pangkat 2.
sedangkan faktor per 2 di bawah merupakan hasil penurunan suku akar. Hal yang sama juga dilakukan untuk yang suku kedua, maka akan diperoleh hasil seperti berikut. Apabila kita atur, maka suku kedua saya pindahkan ke ruas kanan, maka dia akan berubah tanda menjadi positif. Maka diperolehlah hasil seperti berikut. Selanjutnya, terlihat bahwa alfa dibagi dengan akar alfa kuadrat tambah Y1 kuadrat tak lain merupakan sin theta. Begitupun dengan suku yang kedua di ruas di titik ini bernilai sama dengan sin psi, sehingga kita memperoleh hubungan bahwa sin theta harus sama dengan sin psi, atau secara langsung ditentukan bahwa nilai sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Nah, inilah yang kita peroleh sebagai hukum pemantulan. Selanjutnya, kita menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Di sini saya tuliskan kembali persamaan Euler-Lagrange, yakni turunan terhadap waktu dari do L do x dot dikurangi dengan do L do x, di mana x dot ini menyatakan turunan pertama dari variabel x, di mana L merupakan T dikurangi V. Ya, di sini kita definisikan bahwa L itu merupakan Lagrangian, T itu energi kinetik, dan V itu merupakan energi potensial. Jadi pada aplikasi persamaan Euler-Lagrange ini kita akan menggunakan persamaan ini untuk membahas beberapa contoh dalam mekanika. Nah, contoh pertama, ada sebuah pegas bermassa M, kemudian pegas tersebut mempunyai konstanta pegas sebesar K. Kita ketahui bahwa besarlah setengah M V pangkat 2, di mana V merupakan X dot, saya rasa jelas ya. Kemudian energi potensial pegas itu adalah setengah Kx pangkat 2. Maaf ya, itu bukan X dot tetapi X pangkat 2. Selanjutnya, maka apabila kita substitusi nilai T dan V ini ke persamaan Lagrangian di atas, maka akan didapatkan L sama dengan setengah mx dot kuadrat dikurang setengah Kx pangkat 2. Oke. Nah, persamaan L inilah yang kita gunakan untuk merumuskan atau menggunakan persamaan Euler-Lagrange. Jadi, fungsi L-nya sudah kita dapat. Selanjutnya kita tinggal turunkan saja terhadap X dot dan X. Untuk do L, do X dot, maka L ini, fungsi L ini kita turunkan secara parsial terhadap X dot. Maka otomatis suku kedua dari L akan memiliki turunan. Suku kedua dari L akan memiliki turunan sebesar 0 karena dia tidak mempunyai suku X dot. Maka yang tersisa hanyalah suku pertama, yakni setengah mx dot pangkat 2. Apabila ini kita turunkan terhadap X dot, maka akan diperoleh nilai sebesar mx dot. Adapun do L do X berarti yang diturunkan sekarang itu adalah variabel X-nya. Sehingga suku pertama hilang, maka yang tersisa hanya sisa suku kedua. Dan yang diperoleh itu sebesar minus Kx. Selanjutnya, kita tinggal menurunkan do L do X dot terhadap waktu. Oke, maka kita dapatkan M dx dot dt yang tak lain merupakan turunan pertama dari kecepatan, tak lain adalah percepatan. Kita berikan simbol x dot, maka turunan dari d dt do L do X dot adalah m kali x double dot. Karena ketiga jenis variabelnya telah didapatkan, selanjutnya kita lakukan substitusi ke persamaan Euler-Lagrange, maka akan kita peroleh mx double dot ditambah kx sama dengan 0. Ditulis ulang, masing-masing kedua ruas saya kali dengan 1/m, maka akan didapatkan x double dot ditambah k per mx sama dengan 0.
atau x double dot ditambah omega kuadrat x sama dengan 0. Di sini kita misalkan omega kuadrat itu adalah k per m. Yang selanjutnya kita kenal bahwa nilai omega itu sama dengan akar k per m. Oke. Nah, persamaan ini saya rasa identik bagi kalian karena merupakan solusi dari bukan solusi tetapi merupakan PDB orde 2 ruas kanan sama dengan 0. Maka bentuk dari solusi ini memiliki jawaban x sama dengan a cos dalam kurung omega t ditambah dengan theta. Di sini theta merupakan sudut fase. Apabila kita buat sudut fasenya sama dengan 0, maka akan kita peroleh solusi umum x sama dengan a cos omega t. Oke, jadi ini merupakan grafik posisi dari sebuah pegas yang bergerak secara harmonis untuk setiap waktu. Jadi dia membentuk lintasan berupa lintasan kosinusoidal. Oke. Jadi dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange ini kita bisa persamaan posisi dari sebuah sistem. Oke. Contoh kedua yakni ada sebuah bola bola padat yang menggelinding di atas suatu bidang miring. Adapun ketinggian bidang miring itu adalah sebesar h dan memiliki sudut sebesar theta. Oke, adapun psi merupakan sudut antara jari-jari dengan garis normal bidang. Nah, kita ketahui bahwa untuk gerak yang melingkar, maka hubungan translasi dan rotasi bahwa jarak x itu pergerakan bola dihubungkan dengan r dikali dengan psi, jari-jari dikali dengan sudutnya. Oke. Sehingga dari x ini kita dapat memperoleh turunannya x dot tak lain adalah kecepatan adalah r psi dot. Oke. Kenapa r tidak diturunkan? Karena r itu merupakan konstanta dan sifatnya tetap. Jadi yang berubah cuma variabel sudutnya tiap waktu. Dari sini bisa kita susun ulang menjadi psi dot sama dengan x dot dibagi dengan r. Oke, maka untuk sistem di atas kita lihat bahwa energi kinetik adalah setengah mx dot kuadrat, ya, jangan lupa x dot itu adalah kecepatan, ditambah dengan energi kinetik rotasi, yakni 1/2 I omega kuadrat. Nah, di mana omega itu merupakan turunan kedua, omega itu merupakan kecepatan sudut, ya, yang tak lain merupakan turunan pertama dari sudut. Oke. Kita asumsikan bahwa benda tersebut memiliki momen inersia I sebesar 2/5 mr pangkat 2. Sehingga apabila kita lakukan substitusi, kita masukkan nilai I, kemudian masukkan nilai psi dot, lalu kita susun ulang, maka akan diperoleh besar energi kinetiknya itu adalah 7/10 mx dot pangkat 2. Nah, bagaimana dengan energi potensialnya? Yakni minus mgx sin theta. Persamaan ini diperoleh dari rumus dasar energi potensial yakni mgh, di mana hanya itu kita ubah berdasarkan hubungannya dengan theta. Kita tahu bahwa h sama dengan x sin theta. Kenapa? Karena sin theta itu adalah h dibagi dengan x, atau theta itu adalah h dibagi dengan x, atau h sama dengan x kali sin theta. Oke, karena t dan v telah diperoleh, maka kita langsung L sama dengan 7/10 mx dot kuadrat ditambah dengan mgx sin theta. Kita lakukan turunan lagi, turunan parsial. Yang pertama do L do x dot diperoleh 7/5 mx dot, kemudian do L do x diperoleh mg sin theta. Ingat ya, turunan parsial. Terus
ddt dari do L do X dot kita peroleh 7/5 M do dx dot dt, di mana dx dot dt merupakan percepatan. Oke, jadi berubah menjadi x double dot. Sehingga apabila kita masukkan ke persamaan Euler-Lagrange, maka kita peroleh 7/5 mx double dot dikurang mg sin theta sama dengan 0. Atau dengan sedikit aljabar sederhana, maka nanti kalian peroleh bahwa percepatan bola yang menggelinding pada suatu bidang miring adalah 5/7 G sin theta. Oke, ingat untuk kasus ini kita menganggap bahwa bidangnya itu dan permukaan bola memiliki gaya gesek 0. Oke, untuk kasus yang memiliki gaya gesek, maka solusinya tidak akan seperti ini, tapi nanti akan kita berikan beberapa penambahan variabel-variabel lain pada persamaan energinya. Oke, meskipun itu mungkin ada pengaruh atau tidak, silahkan didiskusikan. Oke, saya rasa dua contoh tersebut sudah cukup untuk memberikan pemahaman kepada kalian mengenai penggunaan persamaan Euler-Lagrange. Adapun bagaimana untuk mendapatkan persamaan Euler-Lagrange ini, kalian bisa baca pada buku Boas dan pada e-book yang saya share di materi learningnya di situs daringnya. Oke, seperti biasa pada akhir pertemuan ini saya akan memberikan oleh-oleh, yakni ini tugas kelima ya. Jadi tugasnya adalah buktikan bahwa dengan menggunakan prinsip Fermat kita peroleh bahwa N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana N itu merupakan medium pertama dan N2 itu adalah medium kedua. Ya, jadi ini merupakan peristiwa pembelokan cahaya yang apabila masuk melalui dua buah medium yang berbeda, yakni pada medium renggang ke medium yang lebih rapat, terlihat bahwa garisnya itu semakin menuju ke garis normal. Oke, kalau begitu sekian untuk pertemuan kali ini. Jaga kesehatan dan mari berdoa semoga kita dapat segera kembali bertatap muka pada